Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Fitri Rofianti dan 2 teman saya yaitu Widya Dini Alvina dan juga Jidan Faizi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proses penjadwalan pada CPU untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi. Nah, teman-teman simak video ini sampai akhir dengan baik ya. Semoga dapat membantu kalian. Stay tune. Perkenalkan, nama saya Widya Dini Alvina dengan NPM 054 kelas 5A Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan soal penjadwalan CPU dimulai dari FGFS, SJF primitif, dan SJF non-primitif. Untuk soal yang pertama, yaitu dengan metode penjadwalan FGFS. Penjadwalan FGFS ini adalah metode penjadwalan produksi dengan menyelesaikan tugas yang datang terlebih dahulu. Terdapat 4 proses penjadwalan CPU dengan burst time dan arrival time-nya. Maka tentukan waiting time dan average waiting time-nya dengan menggunakan penjadwalan FGFS. Untuk menentukan waiting time atau waktu tunggu, maka diketahui P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 10, P3 sama dengan 14, P4 sama dengan 15. Sedangkan untuk average waiting time sama dengan 0 plus 10 plus 14 plus 15 sama dengan 39, lalu dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena terdapat 4 proses. Maka hasil dari 39 dibagi 4 yaitu 9,74 satuan waktu. Selanjutnya yaitu metode penjadwalan SJF primitif. Sebelumnya, metode penjadwalan SJF primitif ini adalah salah satu algoritma penjadwalan di mana proses yang akan didahulukan pengerjaannya adalah proses yang memiliki waktu terpendek. Dengan soal yang sama, diketahui P1 sama dengan 0, lalu dikurang 0, ditambah 13, dikurang 1 sama dengan 12. P2 sama dengan 1 dikurang 1 ditambah 3 dikurang 2 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. P3 sama dengan 2 dikurang 2 sama dengan 0. P4 6 dikurang 3 sama dengan 3. Selanjutnya menentukan waiting time. P1 sama dengan 12, P2 sama dengan 1, P3 sama dengan 0, P4 sama dengan 3. Berikutnya menentukan average waiting time. 12 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 3, maka hasilnya yaitu 16. Lalu dibagi 4. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Maka hasilnya adalah 4 satuan waktu. Dengan soal yang sama, dengan menggunakan metode penjadwalan SJF non-primitif. Pertama, menentukan waiting time. Diketahui P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 11 dikurang arrival time-nya 1 sama dengan 10, P3 sama dengan 10 dikurang arrival time-nya 2 sama dengan 8, P4 sama dengan 5 dikurang arrival time-nya 3 sama dengan 12. Selanjutnya adalah menentukan average waiting time. Maka P1 0 ditambah P2 10 ditambah P3 8 ditambah P4 12. Maka hasilnya yaitu 30. Lalu dibagi 4 karena terdapat 4 proses sama dengan 7,5. Langsung saja pada bagian saya akan menjelaskan tentang priority scheduling
primitive dan juga priority scheduling non primitive. Nah, di sini ada soalnya sudah tertera dan juga di sini ada jawabannya. Yang pertama kita menentukan RQ-nya terlebih dahulu dan juga ada CPU-nya. RQ di sini adalah ada P1 10,102 karena 2 ini adalah prioritasnya. Kemudian ada P241, kemudian P172. Bisa dilihat oleh teman-teman sendiri kelanjutannya. Nah, kemudian kita menentukan waktu tunggu. Setelah kita membuat RQ-nya dari CPU itu sendiri, kita membuat waktu tunggu. Waktu tunggu yang pertama itu untuk V1. V1 di sini adalah 16 diambil 3. Nah, 16 ini adalah P1-nya itu berhenti prosesnya pada CPU di 16 yang bernilai 16. Kemudian diambil 3-nya itu dia memulai P1 mulai berjalannya pada angka 3. Nah, kemudian P2 karena dia sekali jalan jadi nilainya 0. Kemudian ada P3 yaitu 11 diambil 2, dia berhenti di angka 11 dan memulai di angka 2. Kemudian ada P5, dia berhenti di angka 5 dan P4 maksudnya. Dia berhenti di angka 5 dan mulai di angka 3, hasilnya 2. Nah, kita jumlah keseluruhannya 19 ditambah 9 ditambah 2 yaitu hasilnya 24. 24 dibagi 4 karena sini ada P4 ya. 24 dibagi 4 sama dengan 6 satuan waktu. Nah, selanjutnya di sini ada yang non primitive-nya. Sama seperti awal soalnya. Sini ada P1, ada RQ-nya. P1, P2, P3 dan P4 tentunya. Nah, untuk menilai waktu tunggunya yaitu P1-nya 11 diambil 1. Di sini waktu tunggu P1 berhenti di angka 11. Kemudian mulai di angka 1, 11 diambil 1 sama dengan 10. Kemudian P2-nya 0. P3-nya 16 diambil 2. 16. P2 itu berhenti di 16. Kemudian bermulai di angka 2. Jadi 16 diambil 2 yaitu 14. Kemudian P4-nya 11 diambil 3. P4-nya berhenti prosesnya di angka 11 dan kemudian bermulainya di angka 3. Jumlah keseluruhannya yaitu 36. 36 dibagi 4 hasilnya 9 satuan waktu. Terima kasih teman-teman, mohon maaf bila ada salah. Karena juga saya masih belajar, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam rahayu mugia sagung dumadi, semoga semua makhluk bahagia, amin. Perkenalan, sebelumnya nama saya Jidan Faizi dengan NPM 191063117058 dari kelompok kelas 5A Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan menjawab dari soal yang ada di sini dengan time quantum 4 proses hingga P5 dengan rival time yang seperti ini dan burst time yang seperti ini. Oke, kita akan menggunakan metode round robin primitive dengan CPU 0 hingga 23. Di sini kita bisa melihat bahwa P1 masuk di rival time kosong dengan burst time 10. P2 masuk di rival time dengan burst time 7. Di sini rival time 3 ya, P2 ya, ada 3 di sini. Lalu P1 turun ke 6 ya, P1 ke 6 karena tadi ya 10 dikurang 4 time kuantumnya jadi 6. Oke. Nah, seperti itu jadi metodenya ya kawan-kawan untuk menghitung. Tadi sampai mana ya? Oke, masuk P3 ya. Sekarang mulai. Oke, P1 naik 1 ya, turun 1 sorry. Tetap ya, sorry. P3 masuk ya ke P3 tadi berapa? Ya oke. P3 di 5 nih, rival time-nya, burst time-nya 3 ya. Burst time 3, tembak pun satu burst time 3.
P5 ya. Di P5 di sini kita sudah melihat bahwa sudah banyak yang masuknya P3, P4, P2, P1 dengan first time 3132. Di sini P4 ya tetap dengan rival time-nya 1, P2 pun sama dengan 3, P5. P5 masuk di sini di rival time 2. Berarti first time 2. Ya, hingga ke P1 ya, memiliki burst time 2. Sini sudah oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Waktu tunggu di sini kita punya P1, P2, P3 dan P5. Dalam waktu tunggu yang di sini bisa dibaca. Itu nomor 1, nomor 2 ya, AWT sama dengan 47/5 sama dengan 9,4 satuan waktu. Nah, di sini kita akan menggunakan metode round robin preemptive, non preemptive ya. Aki di sini kita memiliki CPU dari 0 sampai 23. Ya, seperti tadi P1 masuk dari 0 memiliki burst time 10. P1 pun turun karena tadi time quantumnya 3 ya. Turun jadi 7. P2 masuk ya ke 7 3. P2 masuk tetap di P2, P1, P2, P1, P3 ya, 6. P2 terus turun ya jadi 6, P1 pun sama, P3 masuk. Jadi sini P2 4 burst time yang dimiliki, P1 6 burst time-nya, P3 3, dan P4 1 burst time yang dimiliki. Lalu P1, P3 dan P4 hingga P2 itu tidak memiliki kemunduran nih, sama ya, tidak ada kemajuan kemunduran. Lalu seterusnya hingga ke P1 yang memiliki burst time 2 ya. Ya. Dan mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesalahan tidak luput dari saya dan segala bentuk kelebihan itu murni pure dari Tuhan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menyimak sampai sini. Semoga segala bentuk ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, sekian penjelasan dari kami mengenai proses penjadwalan pada CPU. Semoga penjelasan dari kami dapat membantu kalian untuk memahami proses penjadwalan CPU. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami, karena di sini juga kami masih sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.